Konsisten ya. Oke. Next siapa lagi? Artis atau dokter cinta? Halo guys, selamat datang kembali bersama saya, gua Satrio Prasawan dan Saya Aldega di channel Cakro TV. Asik jos. Alright guys, di hari yang cerah ini ya guys ya, kita udah mendapatkan bintang tamu yang sangat spesial banget di hari ini. dan tentunya akan menjadi inspirasi bagi kalian semua yang nonton Cakro TV official. Nah, Siapa? siapakah dia? Inilah dia. Halo. Akeli. Halo semuanya, aku Simon Manal Akeli. Oke. Apa kabar Mas Simon? Baik, puji Tuhan baik. Kayak kelihatannya Mas Simon ini lagi kayak berbahagia banget. Berbahagia banget karena dapat kesempatan diundang di podcast Cakro TV gitu kan. Bisa Iya. berbagi ilmu, berbagi apapun, sharing-sharing yang bisa ditonton sama para viewer sana ya. viewers di sana. Oke. Tapi Mas, kalau berbicara nama Mas Simon, semua orang pasti tahu lah ya. Apaan sih? Ya. Hah? Dia udah pernah ke SCTV, tahu nggak? Lu yakin? Larati, sinetron. Saya aku pernah nonton. Soalnya gua penggemar SCTV ya, katakanlah ya, penggemar banget FTV. Kayaknya aku pernah denger deh, apa Mas Simon ini main deh di Lorati. Kalau pernah yo. Yang Trio Community ya Mas? Ya. Oh, Trio Community guys. Trio Community di Lorati. Gimana lagi ya aku bisa katakan ya? Apa sih aku bisa katakan untuk Trio Community ini? Aku tadi lihat di sebuah filmnya ya. Ini Trio Community ini kayak bener-bener community nih orang ini sumpah. Emang ngeselin emang. Ngeselin ya. Sumpah. Kok bisa ngundang saya gitu ya padahal ngeselin. Dan anehnya kok gue bisa ngundang dia ya gitu ya. Heran gue. Apa namanya? Udah ikonik dengan rambutnya dia. Benar. Dia nggak pengen ngubah style Mas. Kenapa? Benar. Iya sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang dunia keaktoran, dunia sinetron, FTV itu kan kita berhadapan langsung sama kamera ya gitu. Ketika mata kamera sudah nge-shoot kita gitu kan, kebetulan memang waktu itu casting cukup banyak di mall gitu, salah satu mall di Surabaya, dan memang diikutin oleh banyak orang gitu ya. Aku aja datang pagi dan nomornya udah dapat 300-an ke atas gitu. Kok bisa? Jadi kayak melihat juga kalau wah ternyata di Surabaya banyak ya gitu orang-orang yang memang punya passion, punya talent, ingin jadi superstar gitu dalam arti ini, dalam hal ini kayak aktor gitu kan. Nah sebentar nih, gue mau tanya nih. Ini gimana ceritanya? Nih. Kok bisa sampean ini ya? Jadi seorang aktor. Seorang aktor gitu. Teater. Wah, bayangin tuh. Banyak ini kayaknya lu. Panjang sepertinya. Radio. Nah, Itu kalau dari awal tuh kok bisa seperti itu? Nah, itu gimana, Mas? Satu-satu dulu ya. Cerita Oke, gimana? kita Satu-satu. kita bicarain tentang keaktoran gitu ya. Aktor dulu. oke. Nah, sebenarnya kalau impian tentang pengen jadi aktor, terus pengen jadi seorang penyiar atau apapun lah yang berhubungan dengan dunia entertain, itu sudah sejak duduk di kelas 5 SD bahkan gitu. Kelas 5 SD. Itu pun juga karena triggernya waktu itu karena aku tipikal orang anak rumahan yang emang seneng nonton film gitu kan ya. Dan di zaman-zamanku dulu memang masih booming kan sinetron-sinetron yang dengan episode-episode panjang gitu kan ya. Benar-benar. Nah, itu aku udah mulai melihat, mungkin kalau kebanyakan orang ngelihatnya hanya sebatas oh aku nonton sinetron, aku nonton FTV karena ngelihat jalan ceritanya gitu kan, atau konfliknya. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa dari aku nonton sinetron pertama di kelas 5 itu, kelas 5 SD itu, aku lebih ngelihat ke pemain-pemainnya gitu. Itu yang akhirnya kayak memicu semangat aku harus bisa nih jadi seorang aktor gitu. Ini apa ya, keinginannya dalam benak hati ini ya. Benar ya. Dari 5 SD loh, bayangin. Benar, Dari 5 SD. Bayangin lo kalau misalnya 5 SD lo lagi ngapain coba? Main kelereng kayaknya. Main-main ya. Kayak main kelereng kayaknya. Gitu Atau kan sih. nyari buat ya. Kepikiran ini apa namanya sejauh itu ya? Iya, gak ada kepikiran gitu loh. Biasanya kan Dan dia aja apa namanya udah kepikiran masuk, wah pengen jadi seorang. Benar-benar karena memang sedikit banyak itu kayak aktor-aktor lama seperti ini, bisa sebutin ya artis-artisnya ya. Oh, boleh ya. Boleh, silakan. Artis-artis kayak misalnya Tengku Wisnu, Shireen Sungkar, bahkan di era zaman-zaman sinetron-sinetron dengan puluhan episode gitu kan yang dibintangi sama aktor-aktor lawas. Ya fokusku ke mereka gitu. Itu yang memicu aku supaya wah kayaknya suatu saat
aku pasti bisa gitu di posisi mereka gitu ditonton. Oh, iya. Mungkin kalau kelas 5 kayak mikirnya ya hari ini aku nonton ya, tapi kayak wah suatu saat pasti aku akan ditonton. Dan itu beneran terjadi. Beneran ya. Iya. Berarti kan dalam artian kan Mas Simon ini udah ada tekatan dalam hati guys. Benar. Nah, itu benar. Itu ada nggak film pertama kali deh yang meranin Oh ya, oke. Film pertama kali. Mas Simon atau yang tak apa deh, short movie tak apa ada nggak? Iya, ada gak? Sebenarnya kalau short movie pertama kali itu Ya, zaman pertama kali. kuliah gitu. Zaman kuliah itu waktu itu dapat tugas dari dosen, kebetulan ada mata kuliah media komunikasi film gitu. Tugas akhirnya bikin film. Itu film pertama aku. Itu pun juga short banget. Maksudnya kayak pendek banget itu berkisar 5 sampai 6 menitan. Tapi justru di film pendek itu akhirnya kayak timbul pengen gitu untuk memproduksi film. Terus nanti jatuhnya ke yang sineas itu. Oh, iya, Mas iya, Simon iya, kok iya. kayak ini ya, kayak sutradara-sutradara. Nah, ntar di spill di situ gak apa-apa. Nanti kita bahas itu nanti. Itu kalau film pertama itu Nah, gitu. ini aku mau nanya. Perihal tentang acting ya masalahnya. Ada kendala gak kayak di film pertama tadi itu? Kalau kendala waktu itu sangat banyak ya, karena kan sebenarnya acting ini pun kan aku dapatkan secara otodidak gitu. Aku Oke. juga prosesnya kalau zaman dulu kan emang nggak ada yang namanya kelas-kelas acting segala macam, nggak sebanyak sekarang gitu kan. Belajarnya Simon dari mana sejak kecil ya itu dari nonton itu tadi. Jadi bener-bener tahu oh karakter ini itu cara meranin jahat seperti ini, cara nangis seperti ini gitu. Bener-bener apa ya bahasa Jawa nih plek-ketiplek gitu Oh, loh. plek-ketiplek sama yang sama Superman ya. itu. Sama gitu loh. Oke. Dan ini sebenarnya proses belajar juga sih gitu. Sampai akhirnya masuk ke SMP, itu pun juga tetap otodidak sampai sekarang gitu, nggak pernah ikutan les. Pasti akan muncul pertanyaan, kok kenapa sih nggak ikutan les, nggak ngambil les sampai sekarang gitu kan? Iya, benar. Sebenarnya bukan nggak mau sekali lagi ya, tapi Oke. levelnya bukan di situ. Wih, Wih, mahal banget. Sombong dia, flexing dia. Tidak. Maksudnya gini loh. Percuma juga gitu ketika saat ini aku ambil apa ya ngambil isinya kayak les-les seperti itu. Toh ilmunya juga udah dapat gitu Ya, loh. udah Tinggal dapat. gimana aku dengan banyak ilmuku yang udah aku pelajarin sejak kecil itu sampai sekarang, gimana aku bisa men-share itu ke teman-teman gitu yang Iya, punya benar. passion yang sama. Itu sih jauh lebih berguna menurut aku. Iya, benar. Lebih berguna kayak gitulah katakanlah. Benar. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya ini mas, apa dan zaman dulu kelas acting nggak aneh ya, nggak sebanyak sekarang. Benar. Dikit banget, apalagi kita di Surabaya ini kan, jadi kayak lebih sedikit minim. Benar. Kalaupun misalnya ada pun zaman sekarang juga agak sedikit was-was. Kenapa kok was-was? Karena nggak semua kelas acting itu bisa menyalurkan kita menjadi apa yang kita mau sebenarnya gitu. Kebanyakan kelas acting ya udah mereka hanya menerima gitu kan, menerima kita sebagai murid gitu. Ya udah kita dikasih ilmu-ilmunya, tapi untuk kita diarahkan kemana-mana ya itu kembali lagi ke usaha kita masing-masing. Oke, benar. Ini aku pertama kali kenal Mas Simon ya dari kelas acting juga ya mas. Benar. juga. Acting club kalau boleh tahu, nanti di share nanti di sini ya. Iya, nanti di-share, nanti pertama kali di-share. lah Oke, itu santai. pertama kali Mas Simon, aku melihat dia kayak unik banget nih orang gitu. Dengan rambutnya, dengan konsisten yang rambut seperti Nah, itu. kalau ngomongin tentang keunikan rambut gondrong, Iya. kenapa sih kok akhirnya seorang Simon punya rambut gondrong terus kok nggak dipotong-potong sih mas rambutnya gitu? Aku tadi udah spill di awal kan, karena emang itu keperluan media, keperluan kamera gitu kan. Udah istilahnya kamera, istilahnya film atau sinetron pertama yang tayang pun SCTV Lorati Lokadrama itu pun ngelihat Simon dengan tampilan yang gondrong gitu kan. Iya. Oke. Itu jadi ciri khas sebenarnya Iya, ciri gitu khas kan. sebenarnya, ya, benar. Jadi ketika itu misalnya dipotong atau diubah bentuknya sekalipun gitu, itu akan mengurangi apa ya? Ciri khasnya. Ciri khas gitu dari sendiri kita. gitu. Oke. Kayak gitu. Langsung bahas Lorati deh. Nah, gimana tuh? Nah, gini, aku bahas tentang Lorati ya, kayak dari Telekommunity dan juga dari setnya untuk pemainnya si Lorati ini ya. Ini pernah nggak ada rasa capek gitu ketika pas syuting Lorati gitu? Kalau capek, Stripping terus kan itu ya? iya streaming terus. Terus kenapa? Aku dapat karena kebetulan gini, kebetulan aku di Lorati Lokadrama itu kan dapat supporting talent ya. Supporting talent itu adalah pemain-pemain yang di atas figuran. Kalau teman-teman lihat ekstras figuran, mereka cuman kayak mondar-mandir depan kamera tanpa dialog. Kalaupun misalkan ada dialog pun cuman 1-2 kata, mungkin kayak nyapa selamat pagi Pak, atau mungkin mau kemana Pak, satu aja itu kan jarang juga gitu kan. Oke. Nah, pemeran pendukung di sini adalah di atasnya ekstras gitu. gitu. Ketika dan di tengah-tengah antara ekstras sama pemain utama Oke. gitu.
gimana tadi akhirnya? Oke, gini. Masalah tentang ini ya, ada rasa capek gitu. Oh, capek ya, oke. Nah, Ada masalah Kalau ngomongin capek sebenarnya itu lihat kondisi situasi sebenarnya ya. Kondisi situasi. Kalau di Lorati Lokadrama sejauh ini proses syutingnya menyenangkan, sangat menyenangkan dan sangat sehat gitu ya. Nggak pernah yang pulang terlalu larut malam gitu kan. Ada beberapa scene-scene yang mungkin harus diulang-ulang tapi tetap mereka punya jadwal gitu sesuai dengan schedule. Jadi benar-benar syutingnya sehat. Kalau capek, iya tetap capek sebenarnya. Ada lebih ke gini sih, bukan capek secara badan ya, tapi kayak misalnya nih kita dalam satu set gitu, terus kita kan main kan nggak sendirian ya, kecuali kalau kita monolog di atas panggung ya. Oke. Ada peran-peran lain, partner-partner lain. Kadang-kadang partnernya itu kayak lupa dialog, harus ulang-ulang. Nah itu bikin capeknya di situ. Iya, yang paling nyebelin di situ. Nyebelnya di situ. tunggunya yang lama ya. Benar. Tunggu karena ini, karena kan gimana ya kata-katanya ya. Kalau kan kita ini ya di suatu film kan pasti kan harus suruh ngapalin skrip. Benar. Itu yang paling sulit guys, sumpah. Lo bayangin sumpah. Skrip yang segini ya, sebanyaknya gini, lo harus apal hari itu juga. Itulah susahnya jadi artis guys. Lo kalau misalnya lo tanya, wah jadi artis enak lah, bayarannya gede atau malam, kagak. Kenyataannya enggak ya. Enggak. Tapi udah diceritain tuh dari awal proses casting tadi. Benar. Sampai ke tahap casting. Jadi proses castingnya emang ternyata banyak orang-orang Surabaya yang emang pengen jadi artis, pengen jadi aktor gitu kan. Aku ini sedikit cerita tentang ini boleh, castingnya ya. Oke. Aku datang di jam 8 pagi, sekitar jam 8 setengah 8 pagi itu antriannya udah banyak banget dan aku registrasi pasti kan. Registrasi dapat nomor sekitar 358 kalau nggak salah nomorku. Ya udah terus antri seperti biasa. Dan itu biasa lah ya kalau misalnya kita ikutan kayak casting atau audisi itu kan pasti dihibur sama bintang-bintang gitu ya di atas panggung supaya nggak terlalu bosan lah menunggu gitu kan. Benar. Oke, audisinya ada 2 kali. Yang pertama itu audisi di juri-juri lokal gitu. Juri-juri lokal Surabaya gitu yang bisa jadi itu kayak orang-orang yang bekerja sama pihak Bayuskak gitu kan. Terus habis itu masuklah saya masuk terus disuruh biasa kalau acting atau casting atau audisi itu selalu standarnya itu 3 ekspresi, marah, sedih, senang. Gitu. Sambil ya selebihnya itu ya perkenalan nama, terus mungkin kalau misalnya 3 itu udah selesai ditanyain kamu kemampuanmu selain acting apa gitu, siapa tuh itu jadi nilai plus gitu kan. Udah selesai dari situ akhirnya ya udah Mas. Jadi masuk itu kan bawa semacam kayak formulirnya itu kan dikasih kan, terus kita acting segala macam. Di situ dikasih lagi formulirnya sambil ada kayak kertas kecil gitu ditutup, dikasih gitu. Ya udah Mas silahkan nunggu di sebelah gitu. Nunggulah gitu. Nah yang giliran kedua itu baru syuting castingnya bareng Bayuskak sama teman-teman dari SCTV, Cinemark gitu. Langsung berarti itu. Gitu dari situ baru akhirnya terpilihlah. Langsung ya terpilih. Kalau untuk para case-nya ya maksudnya dari Mas Bayu, Mas Tutus itu sempat starstruck nggak maksudnya, wah ini artis nih, ada rasa ini nggak apa insecure nggak, maksudnya itu kan papan atas semua itu. Iya sebenarnya rasa insecure pasti ada buat semua orang ya, tapi kalau dari aku pribadi karena emang dari kecil emang passion aku di dunia ini gitu ya. Dan sebelum ikutan casting dan audisi ini juga aku ikutan casting dan audisi lain gitu kan. Itu yang melatih Simon supaya bisa lebih lebih kuat lagi gitu ketika mentalnya ketika ikutan casting atau audisi ya. Mungkin berhasilnya ya di Bayuskak ini. Bayuskak ini oke. Mungkin kali ya ini aku sedikit di luar skrip nih guys. Ya, ada satu pertanyaan. Oke, ini mengenai Lorati ya. Lorati kan sampean udah masuk ke ini ya filmnya Lorati Lokodrama kan. Kan Lokodrama sudah selesai ya. Nah aku tiba-tiba notice nih di Instagram Mas Bay, dia bikin film lagi guys, yaitu Cacat Tonggo. Nah itu menurut lo ini enggak, Mas Bay ini ngubungin lo lagi enggak? Kalau dihubungin sebenarnya sih enggak, sebenarnya tidak dihubungi gitu, karena ya
macem-macem sih mungkin karena Cocote Tonggo ini adalah filmnya Bayu Skak yang diproduksi di Solo ya gitu. Solo. Yang maksudnya bukan di Surabaya, di luar Surabaya gitu kan. Jadi mungkin secara cerita, secara aktor-aktornya juga mereka mungkin ngambilnya dari teman-teman di Solo gitu kan. Nah, cuman yang aku notice di Bayu Skak ini adalah dia itu ketika misalnya aku nih udah masuk ke bukan manajemen sih, lebih ke filmnya Bayu Skak gitu. Nah, Berarti kan aku udah ada nama nih, udah kan ada Trio Kemelinti, Johnny Trio Kemelinti gitu. Nah, itu secara nggak langsung menjadi bank pemainnya Bayu Skak gitu. Oke. Simpanannya Bank pemain simpanannya Bayu Skak. Nanti kalau misalnya seandainya Bayu Skak bikin film lagi, ya pakai aku lagi gitu. Siapa tahu. Soalnya kalau ngomongin tentang film, ngomongin tentang lokal drama sendiri ya FTV itu kan nggak sembarangan ya pilih pemain ya gitu. Berdasarkan cerita. Kalau misalnya ceritanya memang butuh karakter seperti aku ya mungkin aku diajukan atau aku dihubungi gitu. Lagi pula juga posisiku di sini kan supporting cast ya. Udah ikonik dengan Trio Kemelinti ya udah ini gitu. Nggak mungkin main lagi. Kalaupun misalnya main lagi pun ya dengan karakter yang memang ada di film itu gitu kan. Judul lain mungkin ya. Judul lain misalnya jadi karakternya. Tapi yang tetap itu produksinya Bayu Skak gitu. Oke, ya. Siap. Itu untuk perkara ini ya. Panggilan lah katakanlah ya. Masih belum ada panggilan juga. Belum ada. Ini intermezzo aja sih ya. Menurut lo ada nggak sih lo pemikiran untuk bikin film lagi gitu? Maksudnya secara ini ya buatan lo sendiri. Pengen. Kepikiran tadi kan mau jadi produser juga kan katanya kan ya kan. Jadi sebenarnya gini. Sempat bikin PH juga Mas ya? Iya. Mas Ganda itu. Iya benar. Jadi setelah Lorati Loka Drama itu akhirnya kan ngangkat nih nama aku gitu kan di dunia industri sinetron dan film nasional gitu ya, sekelas SCTV, sekelas Cinemark gitu. Otomatis dari situ akhirnya banyak nih dilirik oleh beberapa stasiun TV gitu. Jadi kalau ngomongin tentang timelinenya ya dari SCTV itu akhirnya dapat kesempatan untuk main di TVRI itu web series itu syutingnya di Jakarta gitu. Dari TVRI itu akhirnya main lagi di layar lebar bareng Boomcraft Production berjudul Hamim Ayu, itu juga syuting film layar lebar yang khusus untuk film-film festival. Jadi menurut aku kayak wow, ini satu pintu yang aku buka itu kayak banyak sekali pintu-pintu yang harus aku buka lagi gitu. Kesempatan itu datang kayak gitu. Kalau apa berbicara tadi TVRI tadi itu gimana? Langsung dikontak langsung kah dari pihak sana? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita mau emang fokus ke dunia acting, ya after Larati, kita mau fokus ke dunia film, dunia sinetron ataupun web series. Sekarang kan banyak ya kayak istilahnya kayak WTV segala macamnya itu kan mereka memproduksi ya gitu. Oke. Itu pasti mereka akan buka casting. Jadi yang TVRI itu aku di casting juga gitu. Casting juga itu. Prosesnya tetap casting. Gitu. Meskipun misalnya kayak aku bilang tadi, ini cerita ini kayaknya karakternya si A, si A ini persis kayak Mas Simon misalnya. Gitu kan. Persis kayak Mas Simon nih look-looknya nih, boleh nih. Tetap, tapi namanya screening. Nah, bedanya casting sama screening, sama-sama casting, sama-sama kita menunjukkan kemampuan acting kita. Cuman bedanya kalau casting itu secara general. Kayak misalnya aku nih, umumnya kayak gini. Misalnya aku pengen bikin film karakternya si A gitu. Terus ya udah, berarti yang ikut casting misalnya si Aldi gitu kan ya. Dia casting gini-gini. Oke, berarti ini setelah Aldi casting, ini keterima nggak kira-kira menurut hasil castingnya gitu. Nah, tapi kalau screening itu enggak, bedanya gini. Aku butuh karakter A. Karakter A ini kayaknya si Aldi, fix ta? Fix. Yaudah, berarti Aldi akan casting memerankan karakter yang di naskah. Nah, itu bedanya. Kalau casting itu memerankannya bebas. Ya udah, acting marah, sedih, seneng tadi ya. Umum, tapi kalau yang screening ya lebih ke naskahnya itu. Naskahnya di sini apa? Karakter A-nya ngapain kayak gitu. Dan ini Mas ya, itu yang di TVRI itu kan lawan mainnya kan Berliana Loka. Bener, ada dari Larati Loka Drama 1 itu akhirnya akan masuk ke TVRI. Itu juga
menambah banyak peluang juga karena ketemu sama beberapa teman artis juga ya, ada Berliana Lovel, ada Evan Kaswandi ya kan. Itu cukup membuka jalan gitu supaya ternyata seorang Simon tidak hanya dikenal secara Surabaya, Jawa Timur ya melewat Larati Loka Drama, tapi juga dikenal secara nasional karena memang kan SCTV gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi kayak buka jalan aja gitu. Oke. Setelah ini ya, gua syuting itu tuh. nah, syuting ini aja kan udah Lorati udah. Oke. Terus syuting yang short film sudah. Oke. Pernah nggak dalam artian mau ini nggak pindah jalur gitu, maksudnya ini aku setelah acting nih aku mau pindah tari menjadi penyanyi itu. Kemampuannya apa? Soalnya aku tadi di bio Instagram itu singer loh dia. MC juga loh. Loh, nggak tahu gue sumpah. Sebenarnya itu emang dari kecil itu emang suka yang namanya nonton film, pengen jadi aktor gitu kan ya. Terus dari kecil juga seneng nyanyi gitu kan. Jadi otomatis ya belajarnya sendiri juga. Aku bilang otodidak tadi banyak gitu. Nyanyi terus dari kecil, bahkan fun fact-nya nih, dari kecil, dari aku usia dari masih bayi katakanlah ya. Itu setiap kali aku tidur, mamaku itu adalah tipe mama yang memang dia sangat-sangat concern banget sama anaknya gitu ya. Oke. Jadi setiap kali tidur, setiap kali mamaku ngelakuin kegiatan di rumah gitu kan ya, aku masih bayi gitu, itu selalu diputerin radio, Wak. Selalu diputerin radio, jadi kayak udah mendarah daging sekali ya gitu ya, lagu-lagu di radio gitu kan. Dia langsung ini ya. Bentar ya. Ini dari bayi dikasih radio guys. Lo tahu ya guys ya, bayi-bayi di sana ya, oke? Bayi-bayi di sana kalau misalnya ibu lagi, anaknya lagi ya, nggak dikasih radio, cuma dikasih susu udah selesai. Ini cuma radio. Sekarang itu udah gadget. Bener. Gadget, gitu loh. Dia enggak langsung sodorin Radio. Bener. Nggak salah juga kalau Jadi udah dari kecil itu udah dengerin radio gitu. Terus ya tadi sejak SD kan, yang tadi dari kelas 5 SD tuh, terus masuk ke SMP pun, kelas 1 SMP pun udah sering denger radio komersil di Surabaya gitu. Terus balik lagi kalau misalnya kelas 5 dulu itu ngelihat tayangan film sinetron itu lebih ke aktornya. Nah, kelas 1 SMP itu ngedengerin radio itu bukan ngedengerin, lebih banyak ke musik-musik yang ditampili, yang didengerin gitu, diputer, tapi lebih menyoroti suara penyiarnya. Oh, gitu. Ya, gitu. Visual itu ya. Tadi kan udah dijelasin tuh, aku pengen jadi seorang aktor. Ada nggak aktor atau aktris yang idola sama itu? Siapa? Wah, banyak ya kalau ngomongin tentang aktor aktris favorit, karena dari sebenarnya kalau kemunculan sinetron itu kan di era tahun 90-an, 2000-an gitu kan ya, dan memang aku melewati tahun-tahun itu gitu kan ya. Mungkin aku akan jawab berdasarkan zaman kayaknya ya. Kalau di zaman 90-an mungkin aktris aktor favorit mungkin seperti Christine Hakim. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya di era tahun 2000-an yang banyak concern sama film-film percintaan, film-film karya-karya Mira Lesmana gitu kan. Mungkin di situ aku favoritkan siapa nih? Dian Sastrowardoyo. Dian Sastro. Terus aku juga pernah menjadi anak kecil gitu ya. Favorit lu ya, karena kan gak langsung besar gini. Iya. Oh iya benar sih. Iya. Besar gini. Gimana? Favorit aktris favorit ya masih tetap dipegang sama Sherina sama Debbie Romero sih. Oh iya benar, Sherina sama di film Debbie Romero. Petualangan Sherina. Petualangan Sherina. Yes. Iya betul. Dan itu kan sempat kan Petualangan Sherina 2 kan baru juga kan. Jadi Pas filmnya rilis itu aku baru lahir. Lo baru lahir. Baru bayi. Baru lahir. Iya. Itu kalau nggak salah gue dulu nonton Sherina itu tahun 2002 deh kalau nggak salah. Itu gue masih umur, kalau nggak salah masih TK gitu. Baru lahir. Lo kan adikku berarti. Terus habis itu berkembang lagi kan. Aktor-aktor aktris favorit ya masih dipegang sama Teguh Wisnu, Seren Tungkar. Mungkin kalau sekarang lebih ke Reza Rahardian. Oh iya benar. Ya kan. Terus kayak banyak banget juga kayak
aktor aktris muda zaman sekarang kayak Yasmin Jasem, Putri Ayudhya, Kiki Narendra gitu. Jadi kayak gini. Jadi hampir semua passion aku kan passionnya banyak nih ya. Ada di dunia broadcast, ada di dunia acting dan juga presenter. Oke. Tahu nggak satu presenter favorit dan juga itu jadi apa ya? Jadi semacam acuan gitu buat aku. Oke. Coki Sitohang. Coki. Iya, gua. Coki Sitohang. Coki ya, Coki. Itu bener-bener dia adalah seorang presenter di zamannya yang ya mungkin sampai eksis sampai sekarang juga yang bener-bener wah itu sangat-sangat menginspirasi dan menyemangati aku gitu. Gini. Kalau gue menginfluence ya. Gue setahu gue Coki itu kan pernah presenternya jadi ini Teknik Out juga ya. Ya. Terus kalau nggak salah presenter juga itu yang bagian apa itu apa sih lupa gue. Kayak kuis-kuis gitu Iya, sih. kuis-kuis gitu Ya. sih. Nah, Memang ikonik. Iya acara itu. Memang dia ikoniknya di situ mungkin ya. gitu. Itu yang memotivasi. Menginfluence banyak orang itu. Benar. Iya. Besar sebagai aktor udah. Iya. Ini bisa dikatakan ini multi talenta. Iya, pakai lengkap ya nanti ya. Oke, ini kan udah seorang aktor. Ya. Sekarang bicara soal teater. Nah. Nah, ini gimana nih? Awalnya gimana nih? Oke, kalau tadi umur 5 tahun ya. Iya. Kalau ini berapa tahun nih teater? Ini agak lebih maju lagi lah, nggak mungkin 5 tahun lah. Ke teater. Kalau ngomongin teater sebenarnya itu udah sejak kelas 2 SMP. Jadi 2 SMP. Jadi agak berdekatan ya sama passion yang 5 tahun tadi ya. Kelas 5 SD tadi. Jadi kelas 5 SD udah mulai seneng nonton sinetron. Kelas 2 SMP-nya udah mulai itu tadi teater. Nah, kelas 1 SMP-nya udah mulai ya tadi denger radio segala macem. Jadi kayak berurutan gitu. Oh gitu. Sempet gitu waktu itu kayak ada di titik yang ini kenapa ya aku kok jadi banyak ya akhirnya ya gitu, kayak mikir aku sebenarnya pengen apa gitu kan, Iya. bingung kan, karena bingung. saking banyaknya gitu. Tiba-tiba Aku kok juga teater. suka aktor, aku juga suka cuap-cuap di radio, aku juga seneng teater, bingung gitu. Iya. Emang multi talenta. Iya multi talenta gini. Ini yang di Indonesia pengen gitu loh. Bukannya yang training yang kosong gitu, enggak. Gila sumpah. Itu Mas, kalau teater tuh ada casting gitu. Kalau teater sebenarnya Langsung aja. castingnya beda ya sama film atau sinetron. Kalau teater itu karena kebutuhannya panggung, pasti yang dilihat atau yang dipanggil atau yang diajak pun adalah orang-orang yang memang dia kesehariannya di atas panggung. Dalam artian seniman-seniman di atas panggung gitu. Jadi makanya kita lihat juga zaman sekarang kan jarang banget ada kayak open cast, ada pagelaran teater gitu kan, jarang banget gitu. Paling ya orang-orang teater itu lagi gitu, karena beda gitu. Treatmentnya juga beda gitu, karena kan juga latihan fisiknya juga. Nah, boleh dikasih tahu kan? Aktor sama teater itu bedanya apa? Nah, ini mungkin penonton bingung nih. Iya, soalnya kan perbedaannya. Sama juga ya kan? Padahal kan teater itu ini jalurnya guys, dan juga aktor itu ini. Sebenarnya ini nggak sama. Beda. Mas Gitu. lagi kan, Mas? Oke, aku revisi ya. Iya. Udah tahu sih maksudnya. Jadi bukan aktor dan teater, tapi lebih kepada aktor dan seniman. Aktor dan seniman. Aktor dan seniman. Nah, kalau aktor itu lebih fokusnya ke main di depan kamera ya kan, artis entah itu selebgram gitu kan. Selebgram juga bisa jadi aktor misalnya kayak gitu kan, tergantung gimana dia mindsetnya aja gitu kan. Berarti ini kita termasuk ini aktor nih ya. Tergantung mindsetnya sebenarnya ya. Ekspresi dari tadi ya udah nih. Iya, berarti kan ini aku udah nggak sadar kita udah jadi aktris gitu loh. Nah, kalau di teater itu lebih ke seniman. Kenapa kok penyebutannya seniman? Ya karena beda. Seniman itu adalah orang yang emang suka seni kan gitu. Ya, Apapun suka seni. itu gitu. Nah, makanya kenapa kalau teman-teman lihat banyak pemain-pemain sinetron atau pemain-pemain film yang ketika dia acting di depan kamera gitu, kita lihat hasil akhirnya di film atau sinetron, pasti kita bisa tahu, oh ini orangnya teater makanya mainnya kayak gini. Pernah gak gitu kan? Iya, Kelihatan banget karena soalnya kalau misalnya ngomongin tentang teater ya, aktor-aktor teater itu udah latihannya udah latihan fisik gitu. Di atas panggung, kebutuhannya mereka gimana caranya berakting di depan banyak orang gitu. Sementara kalau ngomongin tentang aktor itu di film sinetron ya kebutuhannya di kamera gitu. Dan proses berlatih bekerjanya juga
latihannya juga beda gitu kan. Oke. Kalau film sama teater itu lebih susah mana kalau menurut Mas Simon? Nah, Ini menurut aku ya, nggak ada yang susah lah. udah ya. Kejawab ya, Iya. kejawab ya. Nggak susah. Nggak ada yang Bayangin, susah. coba. Tergantung sebenarnya, tergantung mindset kita gitu. Iya. Tergantung orangnya juga ya. Benar, tapi Ampun deh. ini aku share aja beberapa kesusahan secara umum, secara general gitu. Iya, iya.